Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvino Rahul Geisha dengan NIM 2024 01 014 ingin eh, mengajukan studi kasus untuk ujian akhir semester UAS untuk mata kuliah pemrograman web. Di sini saya menggunakan database MySQL dan frameworknya yaitu framework Laravel 12 Breeze. Nah, di sini kenapa saya mengangkat studi kasus sistem absensi karyawan pada Rahayu Motor? Karena menurut pengamatan saya dan pertanyaan yang saya ajukan, ternyata di bengkel motor Rahayu Motor itu belum ada sistem absensi karyawan seperti mekanik, kasir, dan juga admin gudang. Di sini saya mengangkat studi kasus tersebut untuk membantu owner dan juga karyawan dalam hal absensi. Nah, di sini saya menggunakan database MySQL dengan IRD diagramnya seperti ini. Nah, di sini kita mempunyai 6 tabel, yaitu user, shift, jabatan, karyawan, absensi, dan izin. Tabel user ini berfungsi untuk menyimpan data user, yaitu admin dan karyawan. Ada nama, email, password, dan role sebagai karyawan atau admin. Satu user punya satu profil karyawan. Nah, kemudian di tabel shift, kita tahu ini merupakan tabel shift adalah tabel yang berfungsi menyimpan data untuk shift siang atau shift pagi. Jadi ada pembagian shift untuk pekerjaan. Nah, tabel jabatan sendiri ini menyimpan data jabatan seperti mekanik, data karyawan seperti mekanik, kasir, atau admin gudang. Jadi satu jabatan ini bisa dimiliki oleh banyak karyawan dan satu shift juga bisa diikuti oleh banyak karyawan. Nah, nah kemudian tabel karyawan ini menyimpan data karyawan dari user ID, jabatan ID, dan shift ID yang terhubung langsung kepada tabel shift, jabatan ID yang terhubung langsung ke ID jabatan di tabel jabatan, dan kemudian NIP atau nomor induk pegawai merupakan NIP kode dari bengkel, yaitu kode pegawai unik. Kemudian ada nama, nomor HP, alamat, dan foto karyawan, status aktif atau tidak untuk menunjukkan karyawan tersebut masih aktif atau tidak. Dan kemudian ada tabel izin. Ini ketika karyawan ingin izin, maka karyawan bisa mengajukan izin. Data akan tersimpan di tabel izin. Jadi satu karyawan bisa mengajukan banyak izin dan satu admin bisa menyetujui banyak izin. Nah, hubungan antara karyawan dengan tabel absensi yaitu satu karyawan punya banyak absensi. Nah, di tabel absensi seperti yang kita lihat, ada karyawan ID, tanggal, jam masuk, dan jam keluar, yaitu jam masuk absensi dan jam keluar absensi. Kemudian status seperti hadir, terlambat, alfa, atau izin. Nah, lokasi dan juga kita juga ada tabel izin. Nah, tabel izin ini mempunyai hubungan dengan tabel user, yaitu sebagai role-nya sebagai admin. Jadi admin bisa menyetujui banyak izin dan karyawan juga bisa mengajukan banyak izin. Nah, kemudian kita lanjut karena database sudah kita jelaskan. Kemudian kita lanjut ke demonstrasi aplikasi atau sistem yang saya buat menggunakan database MySQL dan framework Laravel 12 Breeze. Di sini kita login menggunakan URL karyawan. Untuk disclaimer dulu, di sini saya membedakan URL karyawan dan URL admin untuk masalah keamanan admin. Jadi
karyawan hanya bisa login di URL karyawan dan admin hanya bisa login di URL admin. Oke, kita lanjut masuk menggunakan karyawan di URL karyawan. Nah, di sini menunjukkan ini merupakan gambaran dashboard portal karyawan, yaitu URL karyawan. Di sini ada beranda absen. Untuk karyawan melakukan absensi bisa menekan absen masuk, kemudian oke, maka karyawan berhasil melakukan absensi dan berhasil tercatat, dan ini statusnya akan menjadi hadir. Nah, kita bisa juga melihat riwayat absensi di sini. Riwayat absensi yaitu hadirnya 2. Kemudian kita juga bisa mengajukan izin cuti jika karyawan sedang sakit atau terkendala masalah, itu bisa melakukan izin atau cuti, atau sedang ada dalam acara keluarga, itu bisa mengajukan izin. Ini ada izin sakit, cuti tahunan, atau izin keperluan lain. Kita bisa memasukkan izin sakit, dan kita di sini bisa mengajukan izin dari kita tanggal sakitnya itu dari tanggal berapa, misal kita dari tanggal 8 hari ini sampai sakitnya kita itu tanggal 10. Kalau misalnya kita sakitnya 2 hari atau kita izinnya 2 hari. Kemudian untuk bukti pendukungnya bisa diupload di sini. Nah, dan jadi dengan adanya sistem ini juga mempermudah karyawan, karena karyawan tidak perlu membawa surat izinnya atau harus datang ke bengkel untuk jauh-jauh, hanya memberikan surat dan mengajukan izin. Jadi di sistem ini juga kita menyediakan izin online, yaitu di sistem ini juga mempermudah karyawan. Di sini kita bisa menjelaskan izinnya kenapa. Misal izinnya karena sakit, demam, dan kita kirim pengajuan. Nah, maka pengajuan izin berhasil dikirim dan kita tinggal menunggu persetujuan dari admin atau pemilik bengkel dari Rahayu Motor. Dan di ini juga ada profil saya. Di sini ada email rahayumotor.id, yaitu email bengkel dari Rahayu Motor, dan juga ada nomor HP, ada alamat rumah, ada jabatannya sebagai mekanik, dan ada shift kerjanya, yaitu shift kerjanya dari siang sampai malam jam 9, ada statusnya sebagai status aktif. Dan ini hanya bisa diubah informasi data profilnya oleh admin ya, karena ini merupakan akun admin ya. Maksudnya karyawannya akunnya akun perusahaan ya, akun bengkel rahayumotor.id. Nah, kita kita kemudian beralih ke URL admin atau pemilik dari Rahayu Motor. Nah, di sini kita akan masuk ke URL admin atau pemilik. Masuk. Nah, di sini kita telah masuk ke halaman admin sebagai pemilik dari Rahayu Motor. Di sini ada ringkasan, ada 7 total karyawan aktif dengan yang hadir hanya 1, 14 kehadiran. Karena 1 ini tadi kita masukkan data absensi ya. Kemudian ada izin pending, yaitu asosiasi panci kopling masuk. Kemudian ke data karyawan. Di sini ada data karyawan Budi Santoso, Panji, Deko, Dama, dan kita juga bisa menambah data karyawan. Di sini kita bisa menambah data karyawan jika kita memiliki karyawan baru di perusahaan atau di bengkel motor tersebut. Nah, contoh saja kita menambahkan yaitu
data karyawan baru dengan nama Arif. NIP-nya itu misalnya 2020. Jabatannya tersebut kita mekanik, kita pilih shift pagi, dan nomor HP-nya Arif A. .id. Jadi kita bisa menambahkan karyawan jika perusahaan tersebut atau bengkel Rahayu Motor ini kedatangan atau adanya karyawan baru. Kemudian di pola jadwal kerja kita juga bisa menambahkan shift. Di sini shift pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore dan siang dari jam 4 sampai jam 9 malam. Jadi kita bisa menambahkan shift. Contohnya kita tambahkan shift malam. Shift malam waktunya itu dari waktu jam 9 pulangnya sampai jam 7 atau jam 8 pagi. Oke, kita simpan shift. Nah, maka shift berhasil ditambahkan. Kemudian kita bisa mengecek, sebagai admin kita bisa mengecek verifikasi izin, yaitu izin atau cuti dari karyawan yang tadi mengajukan izin atau mengajukan sakit di URL karyawan. Atau di sini kita dapat mengetahui bahwa karyawan bernama Panji sedang izin sakit demam, dan karyawan bernama Budi Santoso juga sedang sakit dan demam. Kita bisa setujui atau bahkan bisa kita tolak. Nah, kemudian dikelola laporan dan absensi. Di sini admin bisa melihat kelola laporan dan absensi karyawan. Jadi admin bisa melihat laporan karyawan absensi dalam 1 bulan Juli atau bulan yang lain. Kita bisa melihat di sini, bisa kita, jika admin ingin memilih hanya karyawan yang bekerja sebagai mekanik saja yang ingin dibuat laporan, maka bisa seperti ini, maka akan tersaring hanya karyawan yang bekerja sebagai mekanik. Dan ini hanya sebagai kasir, kemudian ini sebagai admin gudang, dan kita bisa mengunduh laporan atau mendownload laporan dan mencetak laporannya jika admin atau pemilik bengkel ingin laporannya ini dicetak untuk keperluan catatan administrasi bengkel Rahayu Motor. Nah, di sini bisa Anda cetak, di print, atau bisa juga disimpan PDF untuk soft file laporannya jika admin atau pemilik bengkel ingin menyimpan laporannya dalam bentuk PDF. Kemudian di sini juga ada yang namanya kelola jabatan. Di sini admin selaku pemilik bengkel itu bisa menghapus jabatan seperti mekanik, kasir, dan juga admin gudang. Bahkan juga bisa menambahkan jabatan, tambah jabatan. Kita contoh saja, kita menambah jabatan cleaning service atau pembersih. Kita simpan jabatan untuk cleaning service, maka jabatan berhasil ditambahkan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya telah mempresentasikan hasil dari proyek sistem absensi karyawan pada Rahayu Motor. Telah saya presentasikan tadi demonstrasi sistem absensi karyawan dan juga database, penjelasan struktur database, dan juga telah saya jelaskan juga
pelan-pelan dan saya pakai. Mungkin cukup sekian. Sekian dan terima kasih. Saya Alvino Rahulkesia dengan NIM 2024 01 014. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.